Halo Bapak, Ibu guru yang berbahagia, jumpa lagi dengan koneksi antar materi modul 1.4 A9 untuk budaya positif. Perkenalkan, saya Renita Eka Wahyuni SPD dari SMP Nusantara 1 Gubuk CGP Angkatan 8 Kabupaten Grobogan untuk tahun 2023. Kesimpulan budaya positif yaitu proses pembelajaran adalah merupakan sebuah tuntunan dan bukan tuntutan, sehingga guru diminta untuk menguasai bagaimana membuat budaya positif. Untuk budaya positif di sekolah itu ada 5: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan juga untuk penyelesaian masalah ada segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin adalah merupakan disiplin diri yang memotivasi diri sendiri dan bukan datang dari motivasi eksternal. Penerapan disiplin melalui kebajikan universal, sehingga dapat diharapkan bahwa motivasi yang didapat berasal dari dalam diri atau internal dibandingkan eksternal. Ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. 3. Menjadi diri mereka dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman disusun hanya dari satu pihak saja tanpa melibatkan pihak lain, sehingga mengakibatkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman, murid akan tersakiti, korban akan mendapatkan keadilan, perilaku pasif agresif meningkat, murid membenci peraturan, mode paksaan, konsep diri buruk, murid belajar menyembunyikan kesalahan, dan tiba-tiba atau tidak diharapkan atau bisa sangat melukai. Sedangkan dampak penghargaan yang menurut kita itu baik, ternyata memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu merupakan tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga bisa dalam mode menghukum. Motivasi dalam diri adalah motivasi yang paling bagus ketika anak melakukan segala sesuatunya sendiri karena telah menguasai sesuatu yang baru. Ketika kita memberikan penghargaan, maka dia akan mengambil kegembiraan yang sedang dirasakan secara alamiah. Posisi kontrol guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru terbaik adalah sebagai manajer karena guru akan membimbing murid untuk menemukan, menyelesaikan, dan bertanggung jawab atas masalahnya sendiri. Murid dapat berefleks atas tindakannya sendiri. Pada posisi manajer, guru menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Keyakinan kelas atau sekolah dibuat secara kedua belah pihak secara berdiskusi antara guru dan peserta didik. Jadi ada diskusi berdasarkan kebajikan universal dan juga dipatuhi. Lanjut, contoh keyakinan kelas atau sekolah bisa dilihat dari proyek Belajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa, mandiri, benar kritis, gotong royong kreatif. Ada juga dari IBHO Primary, toleransi, integritas, mandiri, empati, menghargai, keingintahuan, antusias, percaya diri, komitmen. Sedangkan untuk lifelong guidelines ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Untuk petunjuk hidup, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, dan selanjutnya ya. Di segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru orang tua agar dapat menghasilkan murid yang berdiri dan bertanggung jawab. Aspek yang dipandang adalah motivasi intrinsik dalam diri dan mengurangi motivasi eksternal. Ada 3 yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sehingga penanaman kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya akan membentuk karakter murid. Keterkaitan dengan filosofi KHD. Pendidikan menurut KHD adalah proses pembelajaran yang berpusat pada murid berdasarkan tuntunan dan bukan tuntutan, sehingga guru hanya menebalkan kodrat yang sudah dimiliki anak dan diiringi dengan perkembangan zaman yang sudah semakin canggih. Teknologi yang mulai masuk.
Keterkaitan dengan nilai guru, seorang guru yang baik akan memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, dan kolaboratif. Sedangkan budaya positif bisa terlaksana dengan baik dengan adanya kerjasama dari seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, rekan guru, murid, dan juga lingkungan, dengan cara melalui kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Keterkaitan dengan visi guru penggerak, ketika akan melakukan proses perubahan, maka harus bisa untuk menyusun visi. Visi ke depan adalah membentuk budaya positif yang akan menciptakan lingkungan sekolah nyaman, aman, tenang, dan berpihak pada murid. Melalui pemrakarsa perubahan dengan teknik inquiry apresiatif dengan 5 tahapan bagja yang disesuaikan dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Sebagai refleksi, sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal yang menarik? Saya sudah memahami antara konsep disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua teori ini harus dikomunikasikan pada kepala sekolah, ditularkan ke sesama rekan sejawat, diterapkan dalam sekolah sehingga dapat menciptakan budaya positif di dalam sekolah. Lingkungan pun menjadi nyaman. Hal yang menarik bagi saya adalah ternyata selama ini saya menempatkan diri sebagai menangani masalah anak di posisi penghukum, dan dampaknya ternyata sangat besar. Anak hanya akan tunduk ketika ada saya, dan ketika tidak ada maka dia akan kembali seperti semula. Disiplinnya hanya berupa paksaan dan bukan dari motivasi diri sendiri. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah? Perubahan yang terjadi adalah selama ini saya memposisikan diri sebagai penghukum ketika mengatasi anak yang bermasalah. Seharusnya posisi yang tepat adalah manajer, karena dalam posisi manajer, murid dituntun oleh guru untuk mengetahui letak kesalahannya, mencari sendiri solusi permasalahan, dan bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuat. Dan pada posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Pengalaman seperti apa yang sudah dialami terkait budaya positif baik di lingkungan kelas atau sekolah? Pengalaman tentang penerapan budaya positif adalah ketika menangani anak yang datang terlambat. Saya selalu memposisikan diri sebagai penghukum yang tidak mau mendengar alasan dari murid, sehingga anak pada saat ada saya mungkin akan merasa takut dan menyembunyikan kebenaran sehingga mencari-cari alasan bukan realitanya. Karena dari satu pihak, maka anak jadi tidak merasa suka pada saya, bukan karena kesadaran diri, tetapi hanya karena merasa tidak ingin terganggu. Bagaimana perasaan ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya merasa bersalah karena ternyata selama ini murid datang ke sekolah sudah membawa masalahnya masing-masing. Tetap berangkat sekolah agar menerima pelajaran, bertemu dengan temannya, dan menemukan lingkungan yang segar. Tetapi ketika murid terlambat, saya hanya menghukum berdasarkan aturan sekolah tanpa mendengarkan versi mereka. Dan saya menjadi termotivasi untuk mengubah posisi saya yang dulu penghukum menjadi guru ideal, yaitu sebagai manajer. Pengalaman dalam penerapan konsep-konsep terkait hal apa yang sudah baik dan apa yang diperbaiki. Hal yang sudah baik adalah yang sudah mulai muncul motivasi dari dalam diri murid untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus diubah menjadi posisi sebagai manajer. Lanjut ke berikutnya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, maka posisi yang sering dipakai adalah penghukum. Perasaan yang merasa bersalah karena ternyata murid ini datang ke sekolah dengan membawa masalah masing-masing. Tetap berangkat sekolah, menerima pelajaran, bertemu dengan teman, dan menemukan lingkungan yang segar. Tetapi ketika murid terlambat, saya hanya menghukum mereka berdasarkan aturan sekolah tanpa mendengarkan versi mereka. Saya merasa bersalah sekali ini.
Setelah mempelajari modul ini, saya akan menempatkan diri saya dalam posisi manajer, sehingga murid akan bertumbuh motivasi intrinsiknya dan menciptakan karakter mereka yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, dan tanpa paksaan. Perbedaannya, murid tidak terpaksa dan secara ikhlas akan bisa memecahkan masalahnya sendiri dibandingkan ketika menggunakan guru dalam posisi penghukum. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah menerapkan segitiga restitusi? Jika iya, pada tahap mana Anda mempraktekannya? Sering, tetapi baru pada tahap validasi tindakan yang salah dengan menggunakan beberapa kalimat. Contohnya, mengapa melakukan itu? Pasti ada sebab kamu melakukan itu kan? Jadi baru hanya sampai pada tahap ini saja. Untuk tahap pertama dan ketiga belum. Selain konsep-konsep disampaikan pada modul, adakah hal lain yang menurut Anda penting dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Ada dua. Satu, penanaman integritas sejak dini sangatlah penting, di mana sekarang ini banyak sekali orang yang tidak sesuai dengan antara perbuatan dan perkataan. 2. Kerjasama yang baik dari pihak sekolah dan pihak orang tua, sehingga apa yang sudah ditanamkan di sekolah akan diawasi dan berlanjut ketika sudah berada di rumah. Jadi bukan hanya dipasrahkan dari sekolah saja, tetapi harus ada kerjasama yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di modul-modul berikutnya dan salam bahagia untuk Bapak Ibu Guru semua.